Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto. Pada prinsipnya dalam budidaya ikan nila kita perlu memperhatikan beberapa hal agar budidaya ikan nila kita berjalan dengan baik dan lancar. Terutama berharap agar ikan nila yang kita pelihara cepat panen dan terhindar dari berbagai permasalahan. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah kualitas air. Kualitas air merupakan suatu hal yang sangat terpenting dalam budidaya ikan nila. Karena ketika kita ingin membudidaya ikan nila, maka yang perlu pertama kali kita lakukan adalah perawatan air. Tanpa kita mengetahui kondisi air, maka akan sulit untuk mendapatkan kesuksesan dalam budidaya ikan nila. Walaupun kita sebagai pembudidaya ikan nila skala kecil, rumahan, atau skala awal, namun kita harus tetap mempelajari dan mengetahui bagaimana memperlakukan kualitas air pada budidaya ikan nila. Ada beberapa ciri khusus atau ciri umum yang sering kita dengarkan dari beberapa pembudidaya ikan nila berkaitan dengan kualitas air. Apabila dalam suatu kolam terdapat air yang mengalami penurunan dengan tanda-tanda air berubah warna, yang mungkin dahulunya jernih, bening, hijau, menjadi keruh atau berwarna coklat. Selain dari warna tersebut, ikan selalu berada di atas permukaan yang selalu mengeluarkan mulutnya di udara, maka itu tanda-tanda umum yang memang terlihat kualitas airnya sudah menurun, sehingga wajib kita perlakukan dengan pergantian air. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan nila itu adalah bagaimana kita mampu memberikan pakan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Tanpa kita memberikan pakan yang cukup, baik itu dari jumlah maupun kualitasnya, maka mustahil kita akan dapat membudidaya ikan nila dengan baik dan sukses. Pakan yang harus kita berikan itu adalah pelet yang mempunyai kandungan setidaknya 30%, serta dalam satu harinya harus memenuhi banyaknya pelet 3-5% dari berat tubuhnya. Untuk pemberian pakan alternatif, apakah itu pakan alternatif dedaunan atau berjenis lainnya, ini hanya sebagai tambahan dari pakan yang diberikan setelah pelet dan tidak sebagai pengganti dari pakan pelet. Karena bagaimanapun pakan alternatif yang kita berikan itu tidak akan bisa mengalahkan kualitas dari pemberian pelet. Jadi bagi teman-teman yang akan memberikan pakan alternatif pada ikan nilanya, yang perlu diperhatikan adalah kita harus tetap memberikan pakan pelet. Karena dalam budidaya ikan nila, pakan pelet merupakan pakan utama agar ikan nila cepat besar dan pertumbuhannya stabil. Hal yang selanjutnya, yang ketiga yang perlu kita perhatikan, dan ini sering kali menjadi pertanyaan di kolom komentar, adalah berapakah idealnya dalam membudidaya ikan nila padat tebarnya. Sering kali saya sampaikan bahwasanya padat tebar untuk budidaya ikan nila itu beragam. Maksudnya beragam adalah kita harus menyesuaikan dari jenis sistem yang kita gunakan. Setiap sistem itu akan berbeda pada tebarnya.
sehingga ketika ditanyakan berapa padat tebar kolam dengan berukuran A kali B contohnya, maka kita tidak bisa menjawab berapa padat tebarnya ketika kita tidak mengerti atau mengetahui dari jenis sistem yang digunakan. Banyak sekali teman-teman yang biasanya membudidaya ikan nila mungkin terlalu dini untuk mengenal padat tebar, teman-teman. Jadi ada yang menganggap semakin padat kita menebar ikan nila di kolam, maka semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan esok pada saat panennya. Namun kalau kita perhatikan teman-teman, semakin padat kita tebar ikan nila yang ada di kolam tanpa diiringi dengan sistem yang sesuai dan teknologi yang memadai, maka semakin rentan ikan nila tersebut terserang penyakit, mengalami stres dan mengalami kematian. Jadi bagaimanapun kita harus mengetahui seberapa banyak ikan nila yang harus kita tebar dalam suatu kolam dengan cara mengetahui volume kolam dan sistem yang kita gunakan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan teman-teman, yang keempat adalah untuk memacu pertumbuhan ikan nila, kita memerlukan yang namanya vitamin dan probiotik. Vitamin ini kita perlukan untuk menunjang pertumbuhan ikan nila kita, karena kandungan yang ada di pelet itu tidak mencukupi bagi ikan nila untuk melakukan pertumbuhan yang maksimal, sehingga kita memerlukan vitamin sebagai penyuplai zat yang memang dibutuhkan oleh ikan nila kita. Kalau berbicara vitamin, kita dapat menggunakan berbagai jenis vitamin yang ada di pasaran, teman-teman, yang ada di toko pertanian ataupun di toko perikanan. Yang terpenting adalah vitamin tersebut sudah mendapatkan izin produksi. Kalau saya sendiri, saya tetap menggunakan produk NASA yang memang dari dulu saya gunakan. Yang pertama VOC NASA, Harmonic, dan Viterna. Sedangkan penggunaan probiotik ini lebih cenderung kepada bagaimana kita dapat menjaga kualitas air dengan baik. Karena dengan pemberian probiotik kita setidaknya menumbuhkan atau memberikan suplai ke kolam agar kolam ditumbuhi oleh plankton. Nah, ketika kita sudah memberikan probiotik, yang perlu kita lakukan adalah pengontrolan terhadap air. Kita tidak baik ketika plankton yang ada di air terlalu berlimpah karena hal ini akan mempengaruhi kadar oksigen pada malam hari. Namun tidak baik pula ketika kolam tidak terdapat plankton, karena proses fotosintesisnya juga tidak berjalan dengan lancar. Yang baik adalah tetap ditumbuhi plankton tapi tidak terlalu berlimpah, agar pada malam hari ikan nila tidak terlalu berebutan oksigen terhadap plankton. Faktor yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, teman-teman, adalah cara pemanenan, teman-teman. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam pemanenan budidaya ikan nila. Namun yang akan saya bahas di sini adalah pemanenan budidaya ikan nila skala kecil dan rumahan. Kita sebagai budidaya ikan nila skala kecil rumahan sebenarnya diuntungkan dengan
dekatnya konsumen yang akan membeli ikan nila. Selain itu harga yang tinggi teman-teman, karena kita langsung bersentuhan dengan konsumen, sehingga budidaya ikan nila skala kecil itu harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya ikan nila skala besaran. Jadi bagi teman-teman yang budidaya ikan nila skala kecil, mari kita tetap semangat karena kita mempunyai kelebihan dibandingkan dengan budidaya skala besar. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.